Jumpa lagi dengan kami Bejo Motorcycle. Kali ini kami kedatangan Vespa Super ya, dengan kendala itu koplingnya dari area kopling sih berisik ya teman-teman ya. Nah ini untuk saksinya ya sebelum kita lakukan pembongkaran. Nah ini kondisinya udah kita buka ya, tutup koplingnya ya, lalu dikasih kejutan per Borobudur yang mambrak ya teman-teman ya. Ini saya laporan dulu teman-teman ke ownernya ya. Nah ini setelah konfirmasi ke owner, kata ownernya suruh dibelah aja ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, yang Borobudur mambrak ya. Nah ini pernya sisanya ya yang patah tadi ya teman-teman ya. Sekarang kita buka dulu koplingnya ya. Cara bukanya ya seperti biasa ya teman-teman ya, ganjel menggunakan plat lalu kita lepas murnya ya. Nah ini udah kelepas mur koplingnya. Nah ini kondisi koplingnya kering ya, sepertinya olinya udah kering ya di dalam ya, karena seal karkasnya mungkin ketabrak sama plat Borobudur ini ya teman-teman ya. Akhirnya oli mesinnya masuk ke ruang bakar ya. Nah ini sebelum melanjutkan proses pembongkaran, kita lepas dulu ya sepi dan ring baja koplingnya ya teman-teman ya. Nah ini nanti langsung saya turunkan aja mesinnya ya teman-teman ya, supaya lebih gampang ya, dan proses pembersihannya ini juga soalnya rengkesnya lumayan motor ya teman-teman ya. Nah ini mesinnya udah kita lepas ya teman-teman ya, dari bodi ya, karbu, terus blok dan headnya juga udah kita lepas. Sekarang kita lepas kipasnya ya teman-teman ya. Nah, ini sepul 3 rombakan ya, udah menggunakan CDI ya teman-teman ya. Ini sepul PX langsung ditanam ke kerennya sepul platina ya teman-teman ya, nggak digulung ulang ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Dan ini ada beberapa baut yang udah pada bocor ya olinya ya. Ini juga hasil kerasnya udah basah ya teman-teman ya, mungkin karena memang udah waktunya bongkar ya teman-teman ya. Nah ini napornya udah saya lepas ya teman-teman ya, seperti ini penampakan sepulnya ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke pembongkarannya ya teman-teman ya, pembongkaran mesin super. Nah ini Borobudur yang tadi platnya udah pada lompat ya teman-teman ya. Ya untuk lebih jelasnya ini langsung saya belajar ya teman-teman ya. Nah ini posisi rangka sudah kebuka ya teman-teman ya. Itu terlihat banyak sekali sisa-sisa hancuran per Borobudur ya teman-teman ya. Ini saya bersihkan dulu ya teman-teman ya, takut mengenai tangan ya, bisa sobek ya teman-teman ya, karena ini lumayan tajam. Nah biasanya ya untuk motor-motor super atau sprint itu kalau patah ataupun jebol plat Borobudur dan per itu keluar seperti ini teman-teman, biasanya itu kadang kalau lagi apes itu giginya itu ada yang kumpal ya teman-teman ya. Karena udah beberapa kali kami menemukan plat Borobudur jebol itu ada giginya yang kumpal ya ataupun rontok ya teman-teman ya. Tapi ini alhamdulillah gigi 1, 2, 3, 4 nya aman ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lepas gigi Borobudur atau gigi candi, lalu kita cek ya teman-teman ya. Ya caranya seperti yang udah di video kami sebelumnya ya teman-teman ya. Kita bongkar ceker ayam lalu lepas murnya ya, terus kita keluarkan AC menggunakan besi yang tajam ya teman-teman, yang lancip ya, supaya drat di bagian mur ataupun as Borobudur itu tidak rusak ya teman-teman ya. Nah ini kita keluarkan dulu lah remisnya ya teman-teman ya, nanti kita ganti ya. Nah ini kondisinya ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini juga alhamdulillah nggak ada yang
ompong ataupun gompal giginya ya. Nanti tinggal kita bawa ke tukang bubut dan minta gantikan plat Borobudurnya ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke sebelah kiri ya. Nah ini posisi seal karkasnya emang udah seperti tebakan saya tadi ya, ini kemakan sama plat Borobudur yang jebol itu pernya teman-teman ya. Nah ini ada lukanya kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini menyebabkan oli mesin itu masuk ke ruang bakar ya teman-teman ya. Akhirnya oli mesinnya habis ya teman-teman ya, karena ini ketabrak ya, ketabrak seperti ini ya teman-teman ya. Ini banyak yang nyangkut ya. Nah sekarang kita lanjut ke pengecekan stang seri ya teman-teman ya. Nah ini karkasnya ya teman-teman ya. Sekarang kita cek kondisi stang seri ya teman-teman ya. Nah suaranya seperti ini teman-teman. Ini menandakan minta jajan ya teman-teman ya. Ini mesinnya minta THR duluan teman-teman sebelum orangnya dapat THR ya. Nah ini kondisi bodinya ada di depan bengkel teman-teman. Nah ini sekarang kita lepas dulu lahar karkasnya ya teman-teman ya, karena emang lahar karkasnya ini masih bisa digunakan kembali ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita ganti satu saja ya teman-teman ya, bagian yang nahan di sebelah kiri ya, yang nahan hisapan ya teman-teman ya. Nah ini kita bongkar menggunakan tracker ya teman-teman ya, enggak yang dipukul-pukul atau dicongkel-congkel gitu teman-teman. Karena takutnya kalau dipukul-pukul itu nanti karkasnya bisa oleng ya teman-teman ya. Kalau nggak tahu ilmunya ya kita cari aman aja ya teman-teman ya. Lalu untuk renggas kanan ini udah kami cuci ya, tapi ini ada sedikit problem ya di bagian plat ya. Nah ini plat ini untuk menekan gigi selai ya teman-teman ya. Kalau di PX itu menggunakan per, tapi kalau untuk mesin karkas kecil itu menggunakan plat seperti ini ya teman-teman. Nanti ini kita bawa ke tukang bubut dan minta ganti platnya ya. Caranya sih sepertinya mudah ya teman-teman ya, tapi daripada nanti bermasalah. Nah ini karkasnya udah beres dari tukang bubut. Ini juga udah kita senter ulang, stang seri juga udah baru ya teman-teman ya. Ini karkasnya udah senter ulang, tapi ini ada yang lompatnya lumayan jauh ya. Ternyata ini ada bekas kerindaan ya di lurusan dengan lubang sepi magnet ya teman-teman ya. Jadi jarumnya itu lompatnya jauh ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, ini kita sekarang pasang Borobudurnya yang udah diperbaiki di tukang bubut. Plat Borobudurnya teman-teman ya udah kita ganti. Nah ini lahar memisnya yang lama kita ganti menggunakan yang baru ya teman-teman ya. Lahar memis itu murah teman-teman, jangan gunakan yang lama ya, takutnya itu udah aus ya teman-teman ya. Cara masukinnya juga gampang kok teman-teman, tinggal teman-teman kasih grease di bagian as Borobudurnya ya, tempat lahar memisnya ini lahar memisnya kita sisakan 2 ya teman-teman ya, karena jumlahnya yang dipakai itu hanya 21 ya. Yang 2 itu mungkin cadangan kalau kita masang dia lompat ataupun jatuh terus hilang ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman, kita susun satu per satu ya teman-teman ya. Ya daripada nanti teman-teman bosen nonton video ini saya skip aja lah teman-teman. Nah ini udah kepasang semua ya teman-teman ya, tinggal kita masukkan as Borobudurnya teman-teman ya. Nah kita pukul-pukul menggunakan benda lunak itu juga nggak apa-apa ya, atau as yang lancip ya teman-teman ya. Nah ini kita cek dulu putarannya apakah nyangkut atau enggak ya teman-teman ya. Takutnya nyangkut ke seal karkas nanti bikin seal karkas itu bocor atau rembes, akhirnya oli mesinnya habis ya teman-teman ya. Ini udah aman ya teman-teman ya. Nah ini oke, sekarang kita tes ataupun kita cek ya gigi selahnya itu aman enggak, maksudnya nyangkut atau enggak dengan
gigi Borobudur ya saat kita pasang rengges kanan ya. Ini platnya udah ganti baru, terus bantalan selah juga udah kita ganti baru ya teman-teman ya. Sekarang kita pasang seperti ini ya teman-teman ya. Saran dari saya untuk karkas khususnya mesin as kecil itu usahakan nanti aja teman-teman memasangnya saat semuanya dipastikan dalam kondisi oke, baru kita pasang karkasnya ya. Soalnya kalau karkas kecil itu kan laharnya kanan kiri besar-besar ya, dan kondisinya sepan-sepan ya, nanti malah menyusahkan saat proses pengetesan entah itu gigi selah ataupun gigi 1 2 3 4 ya teman-teman ya. Ini kita pastikan dulu ya rengkesnya, lalu kita pasang ring dan mur ya teman-teman ya. Boleh menggunakan 4 ataupun 3 mur ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman pasang mur di dekat bagian gigi kampak ya ataupun selahan ya teman-teman ya. Ini kita coba-coba putar ya teman-teman ya, gigi Borobudurnya ya, untuk memastikan dia ini nyangkut atau enggak ya teman-teman ya. Nah ini udah saya putar-putar dan alhamdulillah udah aman ya teman-teman ya. Ini saya bongkar lagi, terus saya pasang as roda beserta yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Nah ini kita cek dulu ya gigi silangnya teman-teman ya. Kita bongkar dulu snapringnya, bisa menggunakan obeng min atau menggunakan tang snapring ya teman-teman ya. Nah ini kondisi gigi silangnya teman-teman ya, udah mulai aus ya teman-teman ya. Nah ini kita buka dulu ya as komandonya ya teman-teman ya. Ingat ya, putarnya ke arah kanan ya. Ini menggunakan kunci 13 karena as komandonya punya super PS dan PEK. Ya, cara membuka gigi silangnya pastikan dicoakan ya teman-teman ya, lalu diputar ya. Nah ini as rodanya udah saya pasang, lalu ini saya ganti gigi silangnya ya teman-teman ya, masukkan ke coakannya lalu diputar ya teman-teman ya. Untuk mengencangkannya putar ke arah kiri ya teman-teman ya. Kita tahan seperti ini ya teman-teman ya, menggunakan kunci 13 untuk super PS, dan lainnya. Tapi kalau untuk Excel eksklusif Strada itu biasanya menggunakan kunci 17. Lalu setelah itu saya pasang karkasnya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman pastikan saat memasang karkas posisi yang share itu benar-benar aman ya teman-teman ya, nggak kejepit ataupun ketahan sama rengkes ya teman-teman ya. Nah ini saya menggunakan tracker kala-kalan. Nah untuk mesin as kecil teman-teman itu saat memasukkan karkas hati-hati ya. Ini di sini ini bibir sil karkasnya suka kedorong keluar oleh karkas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sering-sering cek ya saat memasukkan karkas ke tempatnya ya. Jangan sampai bibir sil karkasnya itu kedorong keluar ya, nanti silnya bisa bocor karena pernya itu lepas ya teman-teman ya. Nah ini kondisi karkasnya juga udah aman, jarak antara karkas dengan rengkes juga udah aman ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman yang saya maksud tadi teman-teman, ini tahanan ring baja ini suka ngedorong bibir sil karkas teman-teman. Jadi kalau sil karkas yang murah itu kadang suka ikut keluar ya teman-teman ya, akhirnya pernya itu lepas ya. Nah itu suka jadi bikin oli mesin kit di Vespa itu habis ya teman-teman ya, walaupun silnya itu baru ya teman-teman ya. Nah, jadi saran saya buat teman-teman hati-hati dalam saat melakukan pemasangan sil karkas dan karkasnya ya teman-teman ya, supaya aman ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan gear ya teman-teman ya. Ini gigi selahnya yang baru ya teman-teman ya. Ini matanya mata 12 ya teman-teman ya, untuk sprint, bajai deluk dan beberapa Vespa tipe lainnya ya teman-teman ya. Tapi 12 diameter itu besar ya teman-teman ya. Lalu ini untuk gear Borobudur itu mengikuti tabel warna kuning ya teman-teman ya, dari depan menuju belakang. Lalu ini untuk gigi 1 2 3 4 nya itu yang tabel warna biru ya teman-teman ya. Ini matanya dari
gigi 4 itu dari paling kanan ke arah kiri ya teman-teman ya. Jadi paling kanan itu gigi 4, paling kiri itu gigi 1 ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah cocok ya teman-teman ya, bisa dipertanggungjawabkan jumlah mata gearnya ya teman-teman ya. Ini untuk panduan gear set sprint atau gajah deluk ya teman-teman ya. Bisa juga PSTP ya, kadang-kadang ada juga PSTP yang isinya itu mirip dengan Excel ya, hanya bedanya koplingnya kopling kecil ya teman-teman ya. Nah ini udah selesai kita pasang ya teman-teman ya, snapring juga dipasang. Sekarang lanjut ke penerapan rengkes ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita lanjut ke pemasangan rengkes kanan ya teman-teman ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita perhatikan, pastikan packingnya itu tidak terlipat ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian karkas sebelah kiri itu saya kasih ganjal mistar ya teman-teman ya, supaya karkas itu enggak mepet ya teman-teman ya ke bagian kiri. Ini saya kencangkan dulu murnya satu persatu, lalu nanti untuk melepasnya tinggal teman-teman kendorkan ini baut atau mur yang di bagian dalam ini 4 buah, nanti tinggal teman-teman cabut mistarnya ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini insya Allah dengan begini kondisi si karkas itu nggak mepet ke rengkes sebelah kiri, jadi nanti karkasnya itu saat diputar itu lebih enteng ya, nggak seret ya teman-teman ya. Nah ini udah saya kencangkan kembali murnya. Nah ini karkasnya pun enteng ya teman-teman ya. Nah ini saya putar dengan menggunakan satu jari telunjuk ya teman-teman ya. Ini enteng sekali teman-teman, nggak yang seret ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan blok ya. Tapi sebelumnya ini bloknya mau saya bersihkan dulu bagian lubang-lubang buang dan transfernya ya teman-teman ya. Ini lubang buangnya kelihatan berkerak ya teman-teman ya, karena udah lama juga nggak dibongkar ini bagian bloknya ya teman-teman ya. Ini saya cuma bersihkan kerak-keraknya aja ya teman-teman ya, nggak melakukan porting atau perubahan derajat ataupun diameter dari lubang buang ataupun transfer ataupun bilas ya teman-teman ya. Ini dimaksudkan atau ditujukan supaya lubangnya itu kembali bersih seperti semula lah teman-teman. Dengan begitu nanti aliran bahan bakar ataupun gas buang itu lebih lancar ya. Dengan begitu juga otomatis tenaga di motor itu lebih terasa ya teman-teman ya. Nah ini tinggal dicuci lalu dibuatkan packing blok ya teman-teman ya. Setelah itu kita lanjut ke pemasangan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pemasangan seher ya teman-teman ya. Jangan lupa pen sehernya dikasih pelumas ya teman-teman ya, ataupun lahar pennya ya. Dan setelah itu jangan lupa juga diberi ataupun dipasang kembali klipnya ya teman-teman ya. Nah ini klipnya udah kepasang, lalu ini bloknya ya teman-teman ya, packingnya juga udah ada. Nah ini sebagai patokan adalah nok ya, noknya ring seher itu menghadap ke atas ya, atau lubang ini ya teman-teman ya, lubang di bagian badan atas seher itu menghadap ke atas ya teman-teman ya. Nah sekarang kita pasang dulu bloknya teman-teman. Ini ada sedikit ganjelan untuk baut tanam ya teman-teman ya, karena ini udah diperbos ulang, cuman perbosannya itu sedikit kendur ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita putar-putar dulu karkasnya teman-teman, buat memastikan TMA dan TMB nya ya teman-teman ya sudah pada posisi ideal ya teman-teman ya, tidak menutupi lubang exhaust ataupun terlalu dekat dengan bibir blok ya. Nah ini sekarang kita lanjut ke pemasangan head ya. Jangan lupa diberi packing dan diberi sedikit lem ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pemasangan nahpur ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang menggunakan sistem pengapian platina, saran saya sebelum melepas nahpur teman-teman beri tanda ya pada rengkes dan juga nahpurnya ya. Jadi saat nanti melakukan pemasangan kembali nahpur itu nggak bingung nyari setelannya atau ke kanan atau ke kiri ya teman-teman ya.
Ya, karena ini menggunakan sistem pengapian CDI, jadi ini nakpurnya langsung saya pasang aja ya teman-teman ya. Nanti nyetingnya itu tinggal geser-geser pusher ya, nggak perlu geser-geser nakpurnya ke kanan kiri. Nah ini tinggal geser pusher ini ya, entah ke kanan entah ke kiri ya teman-teman ya. Ya udah, ini kita lanjut ke pasang sepi, lalu pasang kipas, dan kita beri ring ya sebelum mur kipasnya ya teman-teman ya. Itu ditujukan supaya tidak mudah kendor ya murnya ya teman-teman ya. Kencangkan mur kipas itu secukupnya aja ya teman-teman ya. Hati-hati selek ya mur kipasnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengecekan kopling ya teman-teman ya. Ini saya bongkar dulu koplingnya ya teman-teman ya. Ini kondisi kampasnya pada gosong ya teman-teman ya. Mungkin karena efek oli yang habis itu ya teman-teman ya, oli mesinnya yang habis itu teman-teman, bikin kampasnya gosong ya teman-teman ya. Nah ini kita cek lagi ya ring kuningannya ya teman-teman ya. Nah ini ring kuningan koplingnya masih lumayan bagus ya teman-teman ya. Nah ini koplingnya udah saya cuci, udah saya ganti juga kampasnya. Ini udah ada celah juga supaya kopling ini benar-benar free ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, sekarang kita lanjut ke pemasangan kopling ya. Jangan lupa sepinya dikasih grease ya teman-teman ya, supaya sepi kopling itu nggak gampang jatuh ke bawah ya teman-teman ya. Kita paskan lubang sepi koplingnya yang ada di kopling dengan yang di karkas ya. Nah ini udah masuk ya koplingnya teman-teman ya. Jangan lupa dikasih ring, lalu kita pasang murnya ya. Kita kencangkan menggunakan kunci sok 14, kencangkan secukupnya aja ya teman-teman ya. Caranya kita ganjel mangkok koplingnya seperti biasa ya. Nah kita ganjel seperti ini, lalu kita kencangkan murnya ya teman-teman ya. Kencangkan secukupnya saja teman-teman, hati-hati selek ya. Nah ini koplingnya udah kenceng ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut pasang gobangannya ya teman-teman ya. Nah ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam, lalu ujung depannya kita congkel menggunakan obeng min ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kita pasang tutupnya. Jangan lupa stud kuningannya kita kasih grease ya teman-teman ya. Nah ini kita pasang ya teman-teman ya, lalu kita beri baut ya sebanyak 3 buah ya teman-teman ya. Nah ini bautnya udah kepasang, lalu kita cek ya tuas koplingnya ya. Nah ini kalau didorong ke depan itu harusnya dalam jarak yang cukup dekat dia udah mentok ya teman-teman ya. Ini kita dorong dikit aja udah mentok. Kalau didorongnya itu terlalu banyak baru mentok, nanti handle-nya keras ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan piringan tromol ya. Tapi sebelumnya teman-teman kasih o-ring ya di bagian ini ya. Ini penting ya teman-teman ya, supaya oli ataupun air itu nggak gampang masuk ke area kampas rem belakang ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita pasang bautnya. Baut yang 3 ini kan sering lepas atau kadang suka lepas. Nah saran dari saya, teman-teman kasih lem packing ya, atau lem Alteco atau lem Cina itu sedikit aja ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita langsung pasang ya bautnya yang 3 buah ini ya teman-teman ya. Nah ini piringan udah mau beres ya teman-teman ya. Habis ini mesin langsung saya naikkan ke bodi ya, atau langsung saya pasang ke bodi, langsung saya bawa keluar untuk proses ryan ya teman-teman ya.
Nah ini posisi mesinnya udah kepasang dari bodi ya teman-teman ya, lalu motornya juga udah kita bawa keluar, udah posisi bensin juga. Sekarang kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah langsung nyala ya teman-teman ya. Ini kondisi nyalanya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah suara mesinnya juga udah halus ya, udah sama seperti yang dikeluhkan sebelum dibongkar ya. Suaranya katanya sih membludak ya dari sebelah kiri ya teman-teman ya. Ini kita panaskan dulu, baru nanti kita coba buat lari-lari kecil lah teman-teman. Nah ini tadi udah kita panaskan selama beberapa jam ya, sambil ditinggal ngopi-ngopi teman-teman. Nih sekarang kita cek kembali ya kondisinya suara mesinnya ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini suara mesinnya masih adem ya, nggak ada masalah ya. Ini isatannya juga masih lumayan bagus, walau kerkasnya itu sedikit berkarat ya teman-teman ya. Nah ini juga tadi udah saya coba untuk jalan-jalan dan lari-lari kecil ya teman-teman ya, cuman masih ada PR di bagian shock belakangnya ya teman-teman ya. Walaupun tadi ngetesnya di jalanan raya yang lumayan halus seperti ini teman, cuman ini shocknya ini yang belakang ini kondisinya lumayan serem ya. Nah ini seperti ini teman ya, goyangnya ya, udah mantap ya ini teman ya. Ya mungkin cukup sekian ya video dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami Bejo Motorcycle.